Welcome back to YouTube channel di Ngobrol Yuk Part 2. Yeay! Dimana kita bakal bahas yang lagi viral tapi jangan julid. Sebelum kalian nonton videonya sampai habis, jangan lupa di like dulu, subscribe, sama komen di bawah. Dan jangan lupa di-share ke sosial media yang kalian punya. Karena subscribe kalian gratis. Like juga gratis, komen juga gratis, dan bikin kita jadi kaya. lebih semangat dong. Oh iya, salah, lebih semangat untuk membuat pembahasan lainnya. Bahas apa nih hari ini? Nggak tahu ya. Ketahuan banget kayak nggak pernah briefingnya gitu loh. Gimana dong? Kita kan spontan. Oh my god! Wow! Ya, Yes. ini gue tuh mau bahas yang lagi viral-viral kemarin tentang masalah yang pernah lo tanyain ke gue juga. Bener gak sih kalau kita ngomong bahasa itu, kita bakal go to jail, kita bakal masuk penjara atau dipidana? Oh, aku tahu kalau Oh. ini. Ya, lo tau gak itu awalnya dari siapa atau gimana? Dari salah satu public figure. Nah, iya. Iya nggak sih? Pokoknya kata-katanya itu tuh ANJAY. Udah itu lah ya. Takut dipidana soalnya. Iya bener-bener. Soalnya kayak masih simpang siur gitu nggak sih? Makanya di sini kita bakal bahas itu bener gak sih kalau kita ngomong bahasa itu kita bakal dipenjara atau tidak? Yes. Nah guys, jadi awal muasal bahasa ANJAY itu ada, itu sebenarnya udah lama banget ya. Maksudnya bahasa itu udah kayak bahasa gaul-gaul gitu Betul. lah. Kayak udah umum lah ya. Udah umum, biasa, dan banyak udah orang yang ngomong itu. menggunakan itu, yes benar. Anjay, woi anjay, anjay, Enggak. anjay. Anjay, 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 anjay. Anjay. Jadi kayak pas udah timbul berita tentang ilegal kata-kata itu, jadi kayak semua orang yang panik gitu. Bukan panik sih, lebih ke apa sih selama ini kemana aja gitu loh. Apa sih, kan bahasa gaul itu atau bahasa kayak gitu nggak cuma di generasi kita, di Betul. generasi sebelum orang tua kita juga pasti ada bahasa gaul kan. Benar. Tapi kan baru kali ini aja ada orang yang mau bahas tentang bahasa itu. Jadi kesannya apa sih, kayak lu tuh Bisa mainnya- membahas yang lebih penting, kenapa harus yang kayak gini tuh dibahas? makanya main tuh kurang jauh gitu, kenapa harus dibahas? Wow, Baperan. main yang jauh tuh main kemana sih? Ya ke Depok, Bogor. Ya mungkin si orang ini juga mempunyai hal yang negatif dari maksudnya pengalaman negatif dari kata itu kali ya. Jadi langsung dia bahas Langsung dibahas, terus akhirnya viral, Iya, dan viral. akhirnya ya merembet kemana-mana. Jadi orang itu adalah salah satu public figure ya yang Yes. telah membahasnya itu. Boleh nggak sih Indri, lo bahas awalnya si public figure ini dari mana, gimana, kenapa sampai bisa bikin kata ini viral? Jadi gue juga nggak tahu banyak, maksudnya awal muasalnya kapan dan tepatnya di mana dia bikin. Tapi gue waktu itu melihat dari berita yang ada di TV kan, waktu itu kan banyak gosip-gosip ya kan. Iya. Katanya bahasa itu lagi viral karena salah satu public figure membahasnya. Nah pas gue lihat juga, iya dia bahas di salah satu YouTube-nya dia juga. Oh. Terus gue juga lihat di oke. Instagram media yang dia Oke. bahas kata-kata itu. Katanya kata-kata itu lebih baik tidak usah digunakan. Dan untuk para public figure yang lainnya juga take down karena itu karena nggak bagus. Oh oke. Dia bikin satu YouTube atau channel kayak gitu tuh ada unsur yang lain-lainnya apa enggak sih? Unsur yang lain-lainnya Apa emang itu keresahan di diri dia sendiri atau gimana ya? Iya, dia juga di situ banyak kayak narasumbernya juga yang udah dia bahas itu. Mungkin kalau misalkan bahas tentang isi dari YouTube channelnya dia kan nggak mungkin cukup nih durasi ya. Oh Wak. iya benar. Itu bisa lo langsung lihat Iya aja. benar, jadi bisa langsung lihat aja ya. Kok Iya, kita jadi kalau promosi misalkan ini ya? belum di take down, kalau misalkan belum di take down ya. Nah, itu Tapi katanya Senindri itu ada berita gosip juga ya. Dia itu bikin kayak gitu karena ada salah satu artis nyanyi dengan ujungnya kata-kata itu. iya. Iya nggak sih? Kita sebut saja inisialnya R. RB. Iya, Ya, RB. lebih tepatnya RB. Sama si cewek L ini. Iya. Gue sempat pernah lihat dia di salah satu infotainment atau di
lo nggak sih di Instagram itu kan suka banyak lambe ya kan? Iya lambe. Ya dia nyanyi dangdut terus tiba-tiba belakangnya ada kata-kata aneh. Anjay. Iya emang sih kalau misalkan kata gue, pendapat gue sendiri kayak ganggu aja, ngapain dia nyanyi tapi ujungnya kayak gitu. Iya sih, jadinya bikin statement bahwa kata itu tuh udah nggak apa-apa gitu, Ya. dipublikan, Dan dipublish. dan kata ANJAY-nya itu kan ternyata dari kata yang utamanya adalah salah satu nama binatang. Iya. Mungkin itu. Nah, yang dibahas oleh si public figure yang dikata itu juga karena ada sifat kekerasan verbalnya juga kan. Jadi Iya. bisa main ngatain gitu. Iya benar-benar. Karena kalau misalnya nggak semua orang itu bisa menggunakan kata-kata dengan benar dan pas gitu penggunaannya. Takutnya mungkin kenapa kata ANJAY itu diilegalkan, takutnya itu untuk hal-hal yang bikin orang kesinggung, ya nggak sih, bikin orang sakit hati sampai akhirnya timbullah masalah kayak gitu. Dan mungkin kayak udah stop nih sampai di generasi ini aja untuk ngomongin masalah untuk ngomongin kata-kata ANJAY. Untuk selanjutnya mari kita coba pelan-pelan gitu mungkin ya tujuannya kali ya. Tapi yang dibahas juga sebenarnya nggak kata ANJAY aja, dia juga menyebutkan kayak kata BGST atau JCK. Oke. Itu kan banyak ya sebenarnya kata-kata yang kasar itu. Iya benar. Jadi tadi kan udah dibahas itu pertamanya dari public figure. Nah ternyata Komnas PA pun setuju nih dengan Statementnya dia, berarti dia kasih respon lah ya. Iya. Dan Komnas PA itu setuju. Jadi menurut mereka kata anjay berpotensi merendahkan martabat lawan bicara. Jadi akhirnya mereka meriliskan press release hentikan menggunakan istilah ANJAY. Terus tapi ada penjelasan kan dari undang-undangnya? Iya, sebenarnya itu dasarnya di undang-undang RI nomor 35 tahun 2014. Jadi menurut Ketua Komnas PA Bapak Aris Merdeka Sirait, kalau kata-kata ANJAY itu ada unsur kekerasan, bullying. Jadi maksudnya kenapa harus dipidana ya biar tidak ada masalah sih sebenarnya kayak gitu. Oh gitu. Tapi gue mau nambahin juga nih. Jadi ada dari Wakil Ketua Komisi 8 Bapak Aceh Hasan Syahjili, itu juga dia memberitahukan atau berkata, prinsipnya bahasa gaul itu tidak harus dimaknai sebagai bentuk perundungan. Iya. Apalagi diseret ke dalam persoalan pidana. Maka sebaiknya apapun kalau misalnya ada sesuatu yang membuat seseorang menjadi tersinggung dengan penggunaan bahasa-bahasa yang berkonotasi perundungan, maka sebaiknya kita harus tanyakan dulu. Bagus. Itu benar sih. Klarifikasi dulu. Yes. Istilahnya tabayun dulu apa maksud dibalik ANJAY itu. Jangan apa-apa langsung dibawa ke arah pidana. Yeah. Ih, gue setuju banget sama Pak Aceh ini. Wih. Aku juga setuju, Pak. Soalnya benar, jangan apa-apa dibawa ke arah pidana. Ini ya orang-orang yang makan duit negara kenapa nggak diurusin? Iya. Agak berat nih. Gue takut. Jadi dari Kaseto, kalau kata Kaseto itu memang kata ANJAY itu tidak ada di dalam KBBI, Kamus Besar Indonesia. Jadi apapun kata yang diciptakan oleh sekelompok orang yang akhirnya menjadi kata-kata gaul itu harus disesuaikan dengan konteks dan penggunaannya. Udah gitu juga di sini juga dijelaskan berdasarkan pasal 81 WRI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat dipidana 5 tahun. Wow, lumayan ya. Ini yang buat UU PA dan DPR kok kita dinyatakan lebay, lalu siapa yang melindungi anaknya? Ini kata Pak Aris. Iya sih. Memang sih pasti oknum-oknum yang sering menggunakan kata-kata ANJAY itu pasti akan bilang lebay banget sih, gini kenapa harus bahas ini kayak tadi. Kenapa nggak bahas Kenapa tentang sih? kebakaran Kejaksaan Agung? Iya. Atau bahas yang lain-lain, pencurian yang lain lah yang emang kekerasan bener-bener kriminal gitu. Kenapa nggak bahas itu gitu? Kenapa harus bahas kata ANJAY yang cuman kata gitu loh, Ndri? ANJAY lu. Ih. Terus langsung dipidana 5 tahun. Oh my god, gua nggak nyuri loh.
Ya nggak sih, gue nggak nyuri, terus gue nggak korupsi, nggak apa. Begitu di penjara gara-gara mengucap apa aja ya. Iya. Pengen pindah negara gue rasanya. Aduh, mau kemana? Kita kayaknya habis ini langsung pilih-pilih negara. Iya, di monopoli pilih-pilihnya. Bisa lu pergi kemana aja. Nah, tapi gue juga mau meluruskan berarti kata ANJAY yang mengucapkan kata ANJAY ini nggak semuanya bisa dipidana, karena kan tadi dibilang juga kita lihat dulu unsurnya ini untuk membuli, kekerasan verbal atau mengatakan salut. Iya. Dan gue juga mau kasih tahu kalau gue setuju dengan statement yang ada di artikel bahwa sebaiknya kita mengganti kata ANJAY yang untuk menyatakan kekaguman kita atau salut menjadi kata wow, keren. Cool man. Ya cool man. Itu mungkin memang agak sulit ya karena kan sudah menjadi habit kita. Iya, benar. Ngomong ANJAY gitu. Tapi apa salahnya juga kita harus merubahnya. Biar mungkin generasi di bawah kita nih setelah kita ini bisa menggunakan kata-kata tuh yang lebih enak didengar gitu. Memang sih kayak kedengerannya ANJAY itu keren, gaul banget gitu, kayak udah main kemana-mana gitu. Tapi ternyata ya memang dari unsur bahasa juga kayaknya emang agak kurang ya. Kalau misalnya emang lo kagum, senang, udah kata-kata yang tadi aja. Wow, keren. Iya. Cool man. Yang penting kayak gitu aja. Ih, cantik banget sih lo hari ini. Itu kan udah lebih kelihatan. Kayaknya kalau ada kata-kata ANJAY itu untuk muji orang tuh kenapa harus pakai ANJAY? Ya juga sih, bener sih. Gue jadi setuju nih. Ya kan? Iya. Kenapa nggak harus ngomong cantik deh lo pakai ini? Nah, Kayak nggak mau mengakui secara frontal gitu loh. Iya. Secara jujur harus banget pakai kata-kata ANJAY. nah, Padahal kalau dilihat-lihat ya ANJAY itu kan dasarnya dari bahasa binatang. Nah, jadi intinya lo setuju dengan Aku sih setuju. anjuran dari bukan. Aduh. Nah, Yes. berarti intinya kita setuju dengan apa yang disarankan oleh Komnas PA Perlindungan Anak. Setuju. Dan jadi mohon maaf juga kalau misalkan kayak ada yang nggak setuju. Cuma kita setujunya dalam arti kata, ya boleh kalian memakai kata-kata itu, tapi dilihat lagi kalian berkata kepada siapa dan di sekitar kalian itu ada anak kecil atau tidak. Iya. Bukannya kita sok gimana ya? Ya, wah lu udah ngedukung si ini nih. Si Iya. public figure ini enggak sebenarnya. Kita juga sebenarnya kayak risih apa sih harus kenapa kata ini harus dipermasalahkan. Tapi setelah dipikirkan lagi ya itu baik juga untuk kesananya. Kenapa katanya nggak diganti aja jadi wow atau keren? Kalau untuk salut, ya pokoknya karena di masa pandemi ini orang-orang pasti pada sensitif ya nggak sih? Iya benar. Lagi sensitif. Iya, Jadi kita juga harus lebih selektif juga lah untuk pilih-pilih kata-kata untuk mengucapkan sesuatu gitu. Betul. Orang-orang beda ya, balik lagi. Maksudnya ya kalau kita pakai bahasa presetan kayak gitu juga mungkin jangan di depan anak-anak kecil juga. Kali ya, keresahan mereka kan nggak bagus karena generasi bangsa next berikutnya bakal mengikuti kata-kata kasar. Iya benar sih, yang tadi gue bilang juga kan ya. Dan sebenarnya hak mereka juga kalau misalkan mereka bikin konten video atau apa di dalamnya ada unsur kayak ANJAY atau ANJIR ya. Iya. Ya sebenarnya nggak apa-apa karena kan mereka juga berkarya. Iya. Cuman mungkin untuk penontonnya disaring. Kalau anak kecil nonton ya udah didampingi sama orang tuanya. Pas lagi ada bahasa itu tap gitu. Atau ya mungkin yang lebih selektif lagi kali ya untuk orang tua atau misalnya lo sama jadi kakak itu lebih kayak perhatiin lagi adik-adik lo yang masih kecil, untuk tontonannya kayak gimana, lingkungannya. Jadi sebenarnya ya peran penting dari dalam juga sih, ya nggak sih? Ya pokoknya ya orang tua itu peran yang paling utama, atau lingkungan keluarga yang ada di rumah. Untuk anak-anak dari bangsa itu yang paling pertama. Ya kayak lo bayi pertama kali ngomong tahu dari mana sih? Dari ibu. Iya, kata-kata yang diikutin sama mereka dari siapa? Dari luar rumah kan? Iya, dari orang rumah. Lanjut nih nonton kayak gitu anaknya. Ya tinggal kita sebagai orang yang lebih dewasa di dekat anak-anak yang paling anak kecil. Kata-kata itu nggak boleh dipakai ya. Nanti kalau sama teman kamu atau gimana nggak boleh didengerin. Itu, jadi lebih disaring lagi. Jadi kesimpulannya, lo setuju kan, Dri? Gue setuju apa yang dikatakan sama Komnas Perlindungan Anak. Gue setuju.
Kalau misalkan bahasa ANJAY itu mengandung kekerasan verbal atau mengarahnya seperti melecehkan atau membullying, dipidana, yaitu boleh. Karena mungkin pihak yang dikatakan ANJAY yang tersinggung, dia kan bisa melapor. Iya. Itu kan sesuai undang-undang yang sudah ada. Tapi kalau misalkan untuk bahasa menjadi ungkapan salut, gue juga setuju sama Komnas PA yang mengatakan kenapa nggak harus diganti aja, kenapa nggak diganti aja kata-kata itu menjadi salut, keren atau apa. Iya. Gue setuju. Oke, Tapi berarti please setuju setengah ya? setujunya gue ini jangan kalian hujat. Iya. Sama, gue juga setuju. Pokoknya intinya kita kalau sudah ada itu kan udah masuk ke negatif, jadi pelan-pelan kita merubah ke positif. Jadi gue setuju di part itu. Oke guys, intinya cuma itu aja yang bisa kita bahas tentang kata-kata ini. Supaya durasinya nggak kepanjangan dan kalian bosan juga. Di sini kan kita membahas kalau kita setuju apa enggak. Udah disimpulkan juga tadi. Yes. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Dan kalau misalnya kalian juga tidak setuju, nggak apa-apa. Setuju, ayo ikutin kita. Pokoknya semua yang kita bahas itu tentang viral dan jangan julid. Boleh banget